Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi dan yang paling pertama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih dapat berkumpul walau melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan penetrasi bahan melalui kulit bagian transpandayel, yang dimana akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Ahmad Sadul Syawal, ada Aisyah Syamsi, Mutia Arifah, dan Miftahul Hukmi Mansur. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, yaitu definisi kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung terbesar serta terluar yang berada di seluruh permukaan tubuh manusia. Kulit ini termasuk organ ekskresi karena dapat mengeluarkan zat sisa-sisa berupa kelenjar keringat. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Baik, untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Aisyah Syamsi. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Kemudian adalah struktur kulit. Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu yang pertama epidermis, di mana para ahli histologi memberi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yaitu pertama lapisan tanduk sebagai lapisan yang paling atas. Kemudian lapisan jernih atau stratum lucidum disebut juga lapisan barrier atau striation lucidum terletak tepat di bawah stratum corneum. Kemudian lapisan berbutir-butir atau stratum granulosum tersusun oleh sel-sel carotenoid yang terbentuk poligonal, berbutir kasar, berbintik, berkerut. Kemudian lapisan malpighi atau stratum spinosum yang selnya seperti berduri. Lapisan Malpighi memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Nah, yang terakhir itu ada lapisan basal atau stratum germinativum, di mana lapisan basal adalah lapisan terbawah epidermis. Nah, kemudian yang kedua ada dermis, di mana berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan. Dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin yang berbeda di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Nah, lapisan dermis sendiri terdiri dari dua, yaitu strotum papillaris. Lapisannya tersusun lebih longgar, ditandai dengan adanya papilla dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 sampai 250 mm kubik. Kemudian ada strotum reticularis, di mana lapisannya memiliki dimensi yang lebih tebal dan dalam. Yang ketiga adalah lapisan subkutan berlemak atau hipodermis. Nah, lapisan ini merupakan kelanjutan dermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel disebut peripuls adiposis, berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf serpi, pembuluh darah, dan saluran getah bening. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Syamsi telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri berikutnya yaitu Miftahul Hukmi Mansur. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu fungsi kulit. Yang pertama, termogulasi atau pengaturan suhu tubuh. Yang kedua yaitu penampung darah. Yang ketiga yaitu proteksi. Yang keempat yaitu sekresi dan absorpsi. Dan yang terakhir yaitu pembentukan vitamin D. Definisi transpendagel yaitu rute transpendagel merupakan jalur masuknya zat aktif melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sibes karena adanya pori-pori yang memungkinkan zat aktif dapat berpenetrasi. Rute transpendagel dapat menghasilkan difusi yang lebih cepat setelah penggunaan obat karena tidak melintasi stratum corneum. Difusi melalui transpandagel dapat terjadi dalam 5 menit setelah pemakaian obat. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya itu ada rute penetrasi transapenagel, di mana penetrasi melalui rute transapenagel adalah jalur masuknya obat melalui kelenjar polikel yang ada pada kulit, sehingga penetrasi akan membawa senyawa obat melalui kelenjar keringat dan kelenjar rambut yang berhubungan dengan kelenjar sebaceus disebabkan adanya pori-pori. Pada rute transapenagel cocok untuk penetrasi senyawa polar yang berukuran besar. Nah, selanjutnya itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi perkutan antara lain, di mana yang pertama itu harga koefisien partisi obat yang tergantung dari kelarutannya dalam minyak dan air. Kemudian yang kedua itu ada kondisi pH akan mempengaruhi tingkat disolusi serta kelarutan obat yang lipolif. Kemudian yang ketiga ada profil pelepasan obat dari pembawanya tergantung pada afinitas tip terhadap pembawa, kelarutan zat aktif dalam pembawa, dan pH pembawa. Kemudian yang selanjutnya itu ada komposisi sistem tempat pemberian obat yang ditentukan dari permeabilitas stratum corneum yang disebabkan hidrasi dan perubahan struktur lipid. Kemudian yang terakhir itu ada peningkatan suhu kulit dapat menyebabkan perubahan difusi yang disebabkan oleh peningkatan kelarutan obat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutia Arifah telah menyampaikan materinya. Kita berada pada topik akhir pada pembahasan kali ini. Di sini kita akan menarik kesimpulan di mana rute transpandagel merupakan jalur masuknya zat aktif melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Karena adanya pori-pori yang memungkinkan zat aktif dapat berpenetrasi. Rute transpandagel merupakan rute yang sedikit digunakan untuk transport molekul obat karena hanya mempunyai daerah yang kecil. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.